Bentuk transformasi pendidikan di era pandemi. Transformasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi setelah masuk dan menyebarnya virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina ke Indonesia. Hal ini membuat pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, berpikir keras bagaimana cara agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan meski berada pada kondisi masa pandemi saat ini. Kemudian pemerintah dan Menteri Pendidikan memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran secara jarak jauh atau online untuk seluruh jenjang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus corona. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pihak yang menjalani pembelajaran secara daring mengalami culture shock, baik peserta didik maupun pengajar sekalipun. Pembelajaran dari ini membuat para peserta didik dan pengajar harus beradaptasi dengan menghadapi perubahan baru, seperti halnya pada pelajaran seni budaya, yang awalnya untuk praktek menari, guru langsung mempraktekkan atau mencontohkan gerakan tari. Tetapi kini peserta didik hanya dapat mempelajari gerakan tersebut secara virtual. Hal ini tentu saja mengurangi nilai pemahaman akan kebudayaan yang ada. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya, pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sekolah adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, keluarga dan institusi lainnya yang ada di dalam masyarakat. Hartoko dalam konteks inilah pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Akan tetapi, kondisi saat ini menghambat terjadinya proses interaksi dan pengembangan akan budaya tersebut secara natural. Respon ketika terjadinya transformasi pendidikan di era pandemi, sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Tetapi sekarang kegiatan bernama sekolah berhenti secara tiba-tiba karena gangguan COVID-19 ini. Banyak peserta didik menyatakan bahwa mereka lebih menyukai belajar di sekolah, walaupun sebagian besar mereka mengetahui belajar di rumah lebih santai dibandingkan belajar di sekolah. Mereka mengatakan bahwa alasan mereka lebih menyukai belajar di sekolah karena belajar di sekolah lebih efektif dibandingkan belajar dari rumah. Berikut beberapa alasan mengapa mereka lebih menyukai belajar di sekolah. Yang pertama, banyak peserta didik yang merasa butuh penjelasan secara verbal dan langsung dari guru, di mana hal tersebut tidak bisa mereka dapatkan secara daring. Walaupun jika secara daring mereka bisa mencari penjelasan dan jawaban dari berbagai sumber belajar. Namun sosok keberadaan guru yang hadir secara fisik seolah tidak bisa begitu saja dihilangkan dari proses belajar mengajar. Yang kedua, di sekolah mereka bisa berinteraksi bersama teman-teman. Biar bagaimanapun, secanggih apapun gawe dan teknologi yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh, manusia tetap membutuhkan interaksi secara nyata dengan manusia lainnya. Yang ketiga, sulit bagi mereka untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran karena guru tidak menjelaskan atau guru kurang jelas dalam penjelasannya. Belajar secara langsung dibandingkan dengan belajar jarak jauh ternyata belum bisa diterima masyarakat kita yang memang masih menerapkan pembelajaran konvensional, di mana keberadaan guru yang hadir secara fisik sangatlah penting. Padahal guru bukanlah sumber belajar satu-satunya
Namun, kebiasaan tersebut ternyata harus mengalami tahap adaptasi untuk diterima dan dipahami dengan tidak dapat berlangsung secara cepat. Yang keempat, tugas yang diberikan lebih banyak dan waktu pengajaran yang sempit dan informasi pengumpulan tugas yang mendadak juga menjadi keluhan peserta didik. Hal itu dapat dipahami bahwa tidak hanya siswa yang sedang beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru, di lain pihak guru-guru pun tidak semuanya telah terbiasa dengan penggunaan media yang membantu proses pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, sulitnya sinyal yang didapat atau kuota atau paket data internet yang tiba-tiba bermasalah ataupun habis yang mengakibatkan informasi dan penjelasan guru menjadi terhambat. Yang keenam, kondisi di rumah yang tidak sekondisi di sekolah, terutama jika orang tua tidak memfasilitasi keadaan di rumah sehingga anak tidak mendapatkan suasana belajar yang nyaman di rumah. Akibatnya, peserta didik menyatakan sulit berkonsentrasi jika belajar di rumah karena tidak kondusif. Mereka juga kerap diganggu anggota keluarga lainnya saat sedang belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketujuh, saat orang tua yang mendampingi anak belajar, kadang anak merasa orang tuanya kurang sabar dalam mendampingi mereka. Padahal orang tua merupakan faktor yang terpenting dalam proses belajar dari rumah ini. Sumber Jurnal Faktor Unindra oleh Megawanti, Persepsi Peserta Didik terhadap PJJ pada masa pandemi. Tantangan dalam transformasi pendidikan di era pandemi. Adapun tantangan dalam terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak sepenuhnya paham dalam penggunaan teknologi informasi. Ini dapat dilihat dari guru-guru yang lahir sebelum tahun 80-an. Kondisi teknologi informasi tersebut membatasi mereka dalam mengakses media daring. Begitu juga dengan murid yang sama kondisinya dengan guru-guru yang dimaksud dalam pemahaman teknologi informasi tersebut. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi itu jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dalam musibah COVID-19 ini. 3. Akses internet yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, jaringan internet itu belum merata hingga pelosok negeri kita. Tidak semua lembaga pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, dapat menikmati internet. Jika ada pun, jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengcover media daring tersebut. Saran, dalam penanganan dampak COVID-19 ini pada dunia pendidikan, diharapkan seluruh stakeholder bahu-membahu turut membantu dalam penanganan dampak COVID-19 ini. Kondisi ini tidak boleh lepas dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaan operasionalnya di lapangan. Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah. Peran pemerintah di sini sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. 2. Orang tua. Sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya dengan benar. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door to door. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua, bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya.